Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dan kami di Pak De Sindiran Show, dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai kabar daripada bukti penggelapan yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Kini sudah di tangan kepolisian dan sulit untuk dibantah. Kita langsung saja menuju kepada lokasi. Oke, di mana makin susah lepas gitu ya, dikabarkan ya, bahwa memang demikianlah ya. Iya, kuasa pelapor kasus dugaan penggelapan jual beli tanah di Curug Tangerang, Edward Surayajaya, yaitu Francisca Kulamawati Susilo, telah memberikan keterangan kepada penyidik Direktorat Pidana Umum Polda Metro Jaya. Pemberian keterangan dilakukan terkait dugaan pemalsuan dokumen serta kwitansi pembelian tanah. Francisca Kumalawati Susilo membeberkan dirinya memberikan keterangan terkait laporan dirinya selaku kuasa ahli waris dengan pihak terlapor Sandiaga Uno dan Andreas. Saat diminta klarifikasi terkait pemalsuan, ada beberapa dokumen yang dipalsukan, yaitu kwitansi, akte pembelian saham yang kita perkirakan dipalsukan karena pemilik yang lama tidak merasa menjual atau offer memenang ke Sandi ataupun Andreas, kata Francisca. Soal bantahan Sandiaga saat diperiksa penyidik, Francisca pun sudah tidak mempersoalkan upaya tersebut. Baginya semua itu merupakan hak terlapor untuk membantahnya. Ya, sebagaimana dikabarkan dalam kasus tersebut, diduga sudah terjadi transaksi jual beli dengan nilai 31 miliar atas nama pembeli Ho Ing Hing. Iya, dengan kwitansi tertanda tangan adalah Johnny Hidayat. Dalam dokumen ada tertulis uang hasil penjualan akan diserahkan dan ditransfer pada pihak ahli waris oleh kawan Sandiaga Uno, Andreas Cahyadi. Hal itu dipertegas dengan adanya dokumen pihak yang diberi wewenang untuk mentransfer, yaitu tanda tangan Sandiaga Uno dan Andreas. Dokumen itu bersetujuan Sandi dan Andreas untuk mentransfer uang pembeliannya ke akun Andreas. Namun dalam prosesnya uang tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris. Loh, gimana Thomas? Oh, digelapkan duitnya ya. Menurut Siska, usai dilaporkan penipuan dan penggelapan dalam waktu dekat ini, pihak terlapor juga akan kembali dilaporkan terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU gitu ya. Edward melalui kuasa ahli waris Francisca Kulamawati Susilo sebelumnya menyampaikan bahwa Sandiaga dan Andreas diduga melakukan penggelapan saat membeli lahan di Jalan Raya Curug Tangerang Selatan tahun 2012. Laporan Francisca itu diterima polisi dengan nomor laporan 1151/3/2017 PMJ Ditreskimun. Ya, pihak kepolisian sendiri masih mempelajari laporan tersebut untuk memastikan apakah ada ataupun tidaknya dugaan tindak pidana. Ya, dikabarkan juga dari berita1.com bahwa kasus penggelapan tanah polisi mungkin akan panggil Sandiaga lagi, begitu katanya ya. Ya, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya kemungkinan akan memeriksa kembali calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait kasus dugaan penggelapan dana penjualan tanah di daerah Curug Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya Sandiaga sudah menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut di Mapolda Metro Jaya Jumat 31 Maret lalu. Itu nanti dipanggil lagi soal kasus dugaan penggelapan tanah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Prabowo Agung Yuwono ya. Argo belum bisa memastikan kapan Sandiaga dipanggil kembali karena sudah waktu dekat ini penyidik masih fokus menganalisa hasil pemeriksaan kemarin. Ya, mengungkapkan calon wakil gubernur DKI nomor urut 3 itu sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penggelapan tanah di Polda Metro Jaya. Begitu bro. Intinya dia ditanyakan berkaitan dengan kasus yang disangkakan ya. Kita tanyakan tanah itu milik siapa, dijual oleh siapa, kok bisa jadi objek sengketa dan lainnya, begitu ungkapnya. Ihwal kapan akan dilakukan gelar perkara, Hargo menuturkan penyidik akan menentukan ya. Itu penyidik yang lebih tahu soal lengkap ataupun belum, apa masih perlu diperiksa, katanya. Sebelumnya diberitakan pengusaha Johnny Hidayat melalui kuasa hukumnya Francisca Kumalawati Susilo melaporkan Sandiaga Uno dan Andreas Cahyadi terkait kasus dugaan penggelapan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu
SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor TBL 11-11-11-3-3-2017 Ditreskrimun tanggal 8 Maret 2017. Andre dan Sandiaga diduga telah melakukan penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Banten, Tangerang. Dan dipanggil polisi, malah rekan bisnis Sandiaga malah keluar negeri. Gimana sih? Kabur atau gimana? Ya, terlapor Andreas Hayati tidak memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penggelapan penjualan tanah di Curug, Tangerang Selatan, Banten ya hari ini. Rekan bisnis Sandiaga Uno itu tidak datang karena pergi ke luar negeri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Argo Yuwono membenarkan agendanya Andreas akan dipanggil diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan tanah hari ini. Begitu ya. Nggak datang ya rencananya hari itu, kata Argo di Jakarta ya. Dikatakannya Andreas tidak datang karena pergi ke Jepang dan Amerika Serikat ya. Dia ke Jepang dan Amerika tanggal 3 April dia berangkatnya. Kita sudah cek imigrasi ke Jepang ya. Baru terbang ke Amerika dari imigrasi seperti itu. Menyoal apakah ada indikasi bersangkutan akan melarikan diri, Argo belum bisa memastikan. Saya belum bisa mendapatkan itu, nanti saya cek, kita tunggu saja ya katanya ya. Argo menegaskan status Andreas masih saksi terlapor, akan dijemput, kita tunggu saja tandasnya. Dan sementara itu saksi pelaporan Francisca Kumalawati Susilo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Andreas pergi ke Amerika Serikat. Saya mengecek dari posisi kemarin Pak Andreas sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ke Amerika kayaknya saya sudah sampaikan ke Polda kalau anak dan istri Andreas memang ada di Amerika. Karena saya kenal mereka sudah 20 tahun, jadi saya tahu katanya. Sebelumnya diberitakan pengusaha Joni Hidayat melalui kuasa hukumnya Francisca Kumalawati Susilo melaporkan Sandiaga dan Andreas Hayati terkait kasus dugaan penggelapan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Begitu ya. Sandra dan Sandiaga dilaporkan telah melakukan penggelapan saat melakukan penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang, Banten 2012 silam. Oke bro, demikian mengenai kabar daripada Sandiaga Uno. Bukti penggelapan yang dilakukan oleh pada Sandiaga Uno tidak bisa mengelak karena sudah di tangan kepolisian ya. Sekira demikian bro ya, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini Anda kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.